Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita, yang mana kali ini ada pertanyaan dari teman kita ya, @ermelinda minggus 616 ya, sorry. Di sini beliau bertanya soal bagaimana cara mengerjakan BKU bulan April sampai Juni jikalau dananya terrealisasi bulan Maret dan dibelanjakan semua di bulan Maret. Ya. Baik, untuk teman-teman sekalian yang mungkin saat ini juga punya kasus yang sama seperti halnya yang ditanyakan oleh teman kita kali ini, silahkan disimak baik-baik sering kita kali ini sampai selesai. Jangan di skip tentunya, namun seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini kebetulan belum berlangganan di channel saya, silakan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar nanti kedepannya Bapak Ibu sekalian tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Baik, di sini pertanyaannya adalah bagaimana cara mengerjakan BKU bulan April sampai Juni jika dananya terrealisasi bulan Maret dan dibelanjakan semua di bulan Maret. Oke, sekarang kita akan masuk dulu ke aplikasi Arkasnya ya, teman-teman sekalian. Nah, di sini kita akan coba ilustrasikan supaya nanti Bapak Ibu sekalian paham ya terkait masalah yang disampaikan oleh teman kita kali ini. Nah, jadi berdasarkan pertanyaan tadi itu kasusnya adalah untuk dana tahap satunya itu dicairkan dan dibelanjakan semua di bulan Maret. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk mengisi April, Mei hingga Juni. Baik, kita akan coba jelaskan secara perlahan dan semoga ini bisa dipahami ya oleh Bapak Ibu sekalian, khususnya buat teman kita yang bertanya di kesempatan kali ini. Nah, jadi begini Bapak Ibu sekalian ya, jika memang dana tahap satunya tersebut dicairkan di bulan Maret, kemudian juga dibelanjakan di bulan Maret, nah maka tentu kalau kita mengacu kepada aturan pengisian BKU itu mengacu kepada tanggal yang ada di nota pembelanjaan. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian, kita sarankan untuk melakukan pergeseran anggaran ya untuk program-program atau kegiatan yang memang dilaksanakannya itu di bulan Maret. Contoh, misalkan ada program atau kegiatan yang di perencanaan itu harusnya dilaksanakan di bulan April atau Mei atau Juni, tapi malah dilaksanakannya itu di bulan Maret, malah dibelanjakannya itu di bulan Maret. Maka ya barang tersebut yang dibeli atau yang dibelanjakan tersebut dari yang awalnya April hingga Juni itu silahkan dialihkan, dipindahkan semuanya ke bulan Maret. Ya, namun yang pasti tidak mungkin semua perencanaan April hingga Juni ini dipindahkan ke Maret, karena tiap bulan pasti ada beberapa program atau kegiatan yang merupakan kebutuhan dasar yang pasti akan diberikan di tiap bulannya. Contohnya apa? Honor. Ya, honor, kemudian ada listrik, ada pembayaran mungkin air PDAM yang menggunakan ya. Intinya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya merupakan kegiatan atau program dasar, program pokok yang pasti ada di setiap bulan, itu nanti dilaporkannya di bulan yang bersangkutan. Jadi yang menggunakan yang sifatnya itu membeli barang ya, mohon maaf, yang sifatnya itu dibelanjakan untuk pembelian barang itu silahkan digeser perencanaannya ke bulan Maret. Misal di Juni ada perencanaan untuk pembelian alat tulis kantor, tapi dibelanjakannya di Maret, maka ATK yang awalnya di Juni ini silahkan digeser ke bulan Maret atau dipindahkan ke Maret. Jadi di Juni ini tidak ada ATK.
Atau mungkin di bulan Mei di sini ada awalnya itu ada perencanaan pembelian meja belajar untuk siswa, tapi ternyata malah dibelanjakannya itu di bulan Maret juga. Maka silahkan ini pun yang awalnya di bulan Mei digeser ke bulan Maret atau dialihkan ke bulan Maret. Jadi di sini di Mei tidak ada pembelian meja belajar. Begitu juga dengan program atau kegiatan yang di April, itu silakan juga dipindahkan ke Maret. Supaya apa? Supaya nanti antara perencanaan dan yang dilaporkan itu sinkron. Misal di perencanaan Maret ini ada pembelian meja, pas dicek di BKU-nya bulan Maret ada pembelian mejanya. Kemudian di perencanaan ada pembelian ATK di bulan Maret, dicek di BKU bulan Maret ada pembeliannya. Seperti itu, ya. Nah, lain halnya untuk perencanaan yang ada di Januari hingga Februari, ini tidak digeser pun gak masalah teman-teman, karena sifatnya itu sudah terlewati. Sedangkan untuk perencanaan yang April hingga Juni, ini kan masih berada di depan, belum terlewati. Jadi ya kalau misalkan ingin supaya pelaporannya ini tidak banyak pertanyaan nantinya, ya lebih baik kita sarankan untuk digeser saja ke bulan Maret, ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan untuk pembayaran honor? Karena mungkin ada di beberapa sekolah yang ketika uang tersebut dicairkan, karena mungkin pertama dana yang dicairkannya itu tidak begitu besar, sehingga yang diberikan kepada guru yang bersangkutannya pun tidak terlalu besar, sehingga diputuskan oleh sekolah terkait itu untuk diberikan honornya semua dari Januari hingga Juni di bulan yang sama, misalkan di bulan Maret. Nah, itu bagaimana pelaporannya? Nah, untuk pelaporannya kita sarankan meskipun dibayarkannya itu di bulan Maret, tapi ya itu usahakan di pelaporannya tetap dibayarkan di tiap bulan. Supaya apa? Supaya nanti di tiap bulan itu di BKU-nya ada pelaporan untuk pembayaran honor. Karena untuk honor ini programnya atau kegiatannya kan tidak bisa digeser. Kenapa? Karena tiap bulan ada honor. Seperti itu. Jadi yang bisa digeser ini adalah kegiatan-kegiatan yang tidak di setiap bulan itu ada, seperti hanya pembelian barang seperti itu. Ya, jadi meskipun honornya dibayarkan di bulan Maret, tapi kalau bisa dipertanggungjawabannya, misalkan adakan buku penandatanganan penerimaan honor, ya. Nah, itu ditandatanganinya di tiap bulan saja. Jadi berdasarkan kesepakatan tiap guru, ya. Di sini kita tidak memanipulasi uang, ya teman-teman, tapi hanya memanipulasi data saja, supaya nanti di tiap bulan ini di BKU-nya ada pelaporannya. Sementara nominal yang diberikan tetap sama. Itu sih yang kita sarankan seperti itu, teman-teman, ya. Jadi meskipun honornya dibayarkan di bulan Maret, tapi nanti di tiap bulannya tetap ada laporan penandatanganan penerimaan honor ke setiap gurunya. Misal tiap bulannya itu mendapatkan honor Rp100.000. Januari 100 hingga Juni pun juga 100 tiap bulannya. Jadi total yang diberikan kepada guru itu Rp600.000 untuk tahap 1, namun diberikannya langsung misalkan ya di bulan yang sama di bulan Maret. Nah, itu enggak masalah, tapi untuk pelaporannya usahakan tiap bulan saja. Ya, seperti itu kan itu mudah ya teman-teman. Bisa dibikin misalkan draftnya kolom untuk penerimaan honor, tanda bukti penerimaan honor, kan di situ ada misalkan memasukkan nomor, tanggal, nama, ya, kemudian nominalnya berapa, tinggal ditanda tangan setiap bulannya seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga ini bisa dipahami dan bisa menjadi atau membantu Bapak Ibu sekalian dalam pelaporan di BKU-nya. Seperti itu ya. Terima kasih, sampai jumpa di sharing kita berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel kita dengan mengklik tombol like, kemudian share, dan juga tekan tombol subscribe-nya, supaya nanti ke depannya Bapak Ibu sekalian tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.